Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 2 Sinang Agung yang Bapak cintai. Gimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kembali bersama Bapak dalam pembelajaran IPS. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai ekonomi kreatif. Pada pertemuan sebelumnya yang pertama kita sudah belajar mengenai konsep perdagangan internasional. Kemudian pertemuan kedua kita sudah membahas tentang manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Ya, untuk kali ini kita akan belajar mengenai ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif memang saat ini baru-baru saja didengung-dengungkan oleh pemerintah kita, karena ekonomi kreatif ini adalah sangat berperan dalam mendatangkan devisa bagi negara. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang digerakkan oleh kreativitas yang berasal dari pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh manusia untuk mencari solusi inovatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi kata kuncinya ada di kata kreativitas. Jadi ekonomi kreatif kata kuncinya berarti kreativitas. Jadi kreativitas di sini adalah kemampuan manusia untuk melahirkan sesuatu yang baru. Bisa itu gagasan, ide, pemikiran dan sebagainya yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Jadi antara kreativitas dan inovasi itu sangat berkaitan. Kemudian kontribusi dari ekonomi kreatif ini terhadap perekonomian Indonesia sangat berdampak positif, baik itu dalam bidang sosial, budaya, dan lingkungan. Lingkup industri kreatif, cabang-cabangnya itu ada 14 macam. Yang pertama dalam bidang periklanan, yang kedua arsitektur, kemudian yang ketiga pasar seni dan barang antik, yang keempat kerajinan, yang kelima dalam bidang desain, keenam dalam bidang fashion, mode berpakaian, yang ketujuh dalam bidang film, video, dan fotografi, kedelapan permainan interaktif, yang kesembilan musik, yang kesepuluh seni pertunjukan, kemudian kesebelas adalah penerbitan dan percetakan, ke-12 layanan komputer dan peranti lunak, ke-13 bidang radio dan televisi, dan terakhir yang ke-14 adalah bidang riset dan pengembangan. Ada 3 misi utama pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian sumber daya lokal yang berdaya saing, dinamis, dan berkelanjutan. Kedua, mengembangkan industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, beragam, dan berkualitas. Yang ketiga, mengembangkan lingkungan yang kondusif yang mengutamakan kreativitas dalam pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Contoh ekonomi kreatif yang sudah sukses di Indonesia sangatlah banyak. Bapak ambil contoh yang pertama, yaitu bisnis transportasi online. Ada Gojek, ada Grab, dan sebagainya. Nah, salah satunya itu Gojek yang sudah merambah ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara, itu dimiliki oleh Pak Nadiem Makarim, sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Usianya baru 36 tahun. Kemudian, dalam bidang yang lain, ekonomi kreatif dalam bidang bimbingan belajar online atau yang sekarang terkenal dengan nama Ruang Guru. Zaman dahulu ketika ada bimbingan belajar berarti kita datang ke tempat bimbel. Nah, sekarang dengan kreativitas bimbel itu bisa secara online, yaitu dengan adanya aplikasi Ruang Guru. Pecetus aplikasi Ruang Guru adalah Adamas Belpas Sahdepara. Umurnya baru 30 tahun, masih sangat muda.
Kemudian contoh yang lainnya ada Hari Akbar umur 21 tahun bisnis batik. Kemudian ada juga bisnis minuman teh yogurt perpaduan susu, cincau, buah, dan sinom. Itu namanya Victor Giovan, umurnya 19 tahun. Kemudian ini yang ada di Bandung, di Jawa Barat, ada cemilan keripik singkong dengan nama keripik setan Maicih. Itu yang diciptakan oleh Reza Nur Hilman, umurnya 33 tahun dengan pendapatan 7 miliar per bulan. Terakhir ada bisnis fashion pria dengan merek Men's Republic. Itu yang diketuai oleh Yasa Paramita Singgih, usianya 25 tahun. Itu contoh-contoh bisnis kreatif orang-orang muda dengan gagasan, ide, dengan pemikirannya bisa menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Sehingga meskipun usianya masih muda, beliau ini sudah sangat sukses dengan pendapatan yang sangat besar. Seperti di gambar ini Gojek, Pak Nadiem Makarim ya, yang memilikinya. Kemudian ini adalah Maicih, keripik Maicih. Jadi itu anak-anakku sekalian tentang ekonomi kreatif. Bapak ulangi bahwa ekonomi kreatif ini berasal dari pemikiran, ide, atau gagasan yang kreatif. Kata kuncinya ada di kreativitas. Intinya adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Nah, makanya kalian selagi muda, silahkan kalian berinovasi, silahkan kalian mengasah kreativitas kalian, karena contohnya sudah ada bahwa orang-orang yang sukses tidak mesti orang yang tua, orang muda juga bisa. Sekian video dari Bapak, mudah-mudahan materi pembelajaran kali ini bisa tersampaikan kepada kalian dan kalian bisa mengambil inti pembelajarannya. Kemudian nanti setelah menonton video ini, kalian mengisi tugas seperti biasa di Google Form. Terima kasih, jaga terus kesehatan, tetap semangat belajar, jangan lupa beribadah sesuai agama kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.